Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bahagia. Berikut adalah koneksi antar materi modul 2.1 yang dibuat oleh Dimas Eka Mitra Nugraha. Perkenalkan, nama saya Dimas Eka Mitra Nugraha, CGP Angkatan 9 dari SMA N1 Jakarta, Jakarta Pusat. Dengan fasilitator Bapak Damasus Han 1 serta pengajar praktik Bapak Kuku Pramudyo. Dalam koneksi materi ini adalah yang pertama, apa itu pembelajaran berdiferensiasi? Pembelajaran berdiferensiasi merupakan usaha guru dalam menyesuaikan pembelajaran yang berorientasi kepada individu murid. Menurut Tomlinson, dalam kelas yang mengimplementasikan pembelajaran berdiferensiasi, seorang guru dapat melakukan upaya yang konsisten untuk merespon kebutuhan belajar murid. Bagaimana cara melakukan pembelajaran berdiferensiasi di kelas? Pembelajaran berdiferensiasi dapat dilakukan dengan cara 1. Menetapkan tujuan pembelajaran. Kedua, menganalisa kebutuhan belajar murid berdasarkan 3 aspek, yaitu kesiapan belajar murid, minat murid, serta profil belajar murid. Yang ketiga, menganalisa penerapan 3 strategi berdiferensiasi, yaitu diferensiasi konten, proses, dan produk. Yang keempat, menyusun rencana pembelajaran yang berdiferensiasi. Yang kelima, pelaksanaan pembelajaran berdiferensiasi serta penilaian yang berkelanjutan. Berkaitan dengan menetapkan tujuan pembelajaran, dalam menetapkan tujuan pembelajaran, guru harus memahami capaian pembelajaran mata pelajaran yang diampunya. Setelah memahami, guru kemudian membuat tujuan pembelajaran yang akan dilaksanakan dalam pembelajaran di kelas sesuai dengan materi yang diajarkannya. Sementara berkaitan dengan kebutuhan belajar murid, guru harus memahami 3 aspek berikut. Yang pertama, kesiapan belajar murid atau readiness. Yang kedua, minat belajar murid. Yang ketiga, profil belajar murid. Untuk yang pertama, yaitu kesiapan belajar murid, mengharuskan guru dapat menilai kemampuan pengetahuan awal dan menentukan apa yang telah diketahui dan di mana murid berada tentang materi yang akan diajarkan. Jadi di sini guru harus mengetahui kemampuan dari peserta didiknya mengenai pengetahuan materi yang akan ia ajarkan. Yang kedua, minat murid. Minat setiap anak berbeda-beda. Namun, minat ini adalah unsur terpenting yang dapat memotivasi anak atau murid untuk belajar terlibat aktif dalam proses pembelajaran. Yang ketiga, yaitu adalah profil belajar murid, di mana profil belajar murid ini terdiri dari 4 bagian. Yang pertama adalah lingkungan, yaitu berkaitan dengan suhu ruang, cahaya, tingkat kebisingan. Yang kedua adalah budaya, di mana profil belajar murid dilihat dari budayanya seperti santai, terstruktur, pendiam, ekspresif, personal, ataupun impresional. Yang ketiga, yaitu adalah profil belajar murid dilihat dari gaya belajarnya, yaitu adalah auditori, visual, serta kinestetik. Yang keempat, yaitu adalah kecerdasan majemuk, di mana di sini terdapat unsurnya yaitu interpersonal, intrapersonal, verbal atau linguistik, naturalis, logik, dan lain-lain. Kebutuhan belajar murid dapat diidentifikasi berdasarkan cara berikut ini. Yang pertama, mengamati perilaku murid dengan melakukan observasi. Yang kedua, mengidentifikasi pengetahuan awal dengan misalnya melakukan tes awal pembelajaran atau pretest atau asesmen diagnostik kognitif. Yang ketiga, merefleksikan praktik pengajaran, yaitu di mana setiap melakukan praktik mengajar
kita sebagai guru harus melakukan refleksi apa yang telah kita lakukan selama proses pengajaran. Yang keempat, yaitu adalah menganalisa hasil raport murid. Yang kelima, melakukan asesmen formatif dan sumatif. Yang keenam adalah berdiskusi dengan rekan sejawat guru. Sementara, dalam melakukan strategi untuk mendiferensiasikan pembelajaran, itu terdiri dari 3, yaitu adalah diferensiasi konten, diferensiasi proses, dan diferensiasi produk. Strategi untuk mendiferensiasikan pembelajaran dalam berdiferensiasi konten yaitu adalah berkaitan bahwa konten pembelajaran atau materi pembelajaran yaitu apa yang akan diajarkan seperti materi, konsep, keterampilan yang perlu dipelajari dari capaian pembelajaran yang telah diturunkan menjadi tujuan pembelajaran. Mendiferensiasikan konten dilakukan dengan membedakan pengorganisasian atau format penyampaiannya kepada peserta didik. Misalnya, dilakukan dengan sesuai gaya belajar. Diferensiasi yang kedua itu adalah strategi untuk mendiferensiasikan pembelajaran, yaitu berdiferensiasi proses. Dalam diferensiasi proses ini berkaitan dengan kegiatan yang diberikan kepada murid dalam rangka memahami dan memaknai materi dengan membedakan proses kegiatan pembelajaran, misalnya disesuaikan dengan gaya belajar dari peserta didik. Diferensiasi yang ketiga yaitu adalah strategi untuk mendiferensiasi pembelajaran berdiferensiasi produk. Pendiferensiasian produk ini yaitu adalah guru dapat membedakan atau memodifikasi produk hasil belajar murid dari apa yang telah difahami dari materi yang dipelajari. Misalnya, produk dibuat dengan gaya belajar murid, ada yang membuat secara auditori, kinestetik, maupun secara audiovisual. Selanjutnya, adakah keterkaitan antara modul pembelajaran berdiferensiasi dengan modul-modul sebelumnya? Ya, pembelajaran berdiferensiasi merupakan usaha dari guru dalam memenuhi belajar murid sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Yang ini terdapat dalam filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara. Ini merupakan pembelajaran yang ada di modul 1.1. Pembelajaran berdiferensiasi dilakukan dengan keberpihakan guru kepada murid dengan melakukan reflektif, mandiri, kolaboratif, dan inovatif. Kesemua ini merupakan sesuai dengan nilai peran guru penggerak untuk dapat menciptakan pembelajaran yang dapat memenuhi kebutuhan murid. Ini sesuai dengan modul 1.2. Pembelajaran berdiferensiasi merupakan salah satu strategi mewujudkan visi guru penggerak, yaitu di mana dalam visi guru penggerak menciptakan sekolah yang aman, nyaman, dan berpihak kepada murid. Ini sesuai berkaitan dengan modul 1.3. Penerapan pembelajaran berdiferensiasi harusnya dibarengi oleh penerapan budaya positif di sekolah. Salah satunya dengan membuat kesepakatan dan keyakinan kelas pada awal pembelajaran. Pembuatan ini agar pembelajaran sesuai dengan nilai kebajikan dan nilai universal yang diyakini. Ini berkaitan dengan modul 1.4. Baik, sekian. Terima kasih sudah menyaksikan video koneksi antar materi modul 2.1 yang dibuat oleh saya Dimas Eka Mitra Nugraha, CGP Angkatan 9 dari SMAN 1 Jakarta. Terima kasih, sukses, salam bahagia.